Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Arwidah, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya ingin mengajak kalian menyelami kekayaan pangan tradisional Kalimantan, yaitu pakasam ikan. Di balik cita rasanya yang asam, segar, dan khas, pakasam ternyata menyimpan kisah kimia yang begitu menarik. Sebuah proses kuno yang diwariskan turun-temurun dan tetap bertahan tanpa bantuan lemari es, tanpa pengawet pabrik, dan tanpa tambahan bahan sintetis. Semuanya terjadi berkat proses alami yang kini kita sebut sebagai fermentasi. Pakasam ikan terbuat dari ikan air tawar yang telah diasinkan, kemudian dicampur dengan karbohidrat seperti nasi, beras, atau bahkan nasi aking. Setelah dicampur, adonan dibiarkan selama beberapa hari dalam wadah tertutup. Selama masa ini, berlangsunglah proses yang disebut fermentasi. Mikroorganisme alami, terutama bakteri asam laktat, mulai bekerja. Mereka mengubah gula dari nasi menjadi asam laktat. Inilah yang menjadikan pakasam berasa asam sekaligus membuatnya tahan lama. Suasana asam inilah yang tidak disukai oleh bakteri pemusuk maupun mikroba patogen, sehingga secara alami pakasam menjadi awet. Namun sayangnya, jika pembuatan pakasam tidak dilakukan dengan bahan yang bersih, maka yang terjadi bukanlah fermentasi yang aman, melainkan pembusukan. Mikroba jahat seperti Escherichia coli, Clostridium, atau jamur penghasil racun bisa berkembang di situ. Senyawa bahaya seperti histamin dan amina biogenik seperti kadaverin dapat terbentuk. Inilah yang bisa memicu keracunan makanan sehingga menyebabkan gatal, mual, bahkan diare. Oleh karena itu, kebersihan saat membuat pakasam menjadi hal yang mutlak. Air harus bersih, wadah harus steril, dan tangan pencampur pun juga harus dicuci ya. Tradisi boleh saja sederhana, tetapi penerapannya harus tetap berpijak pada prinsip keamanan pangan. Ada hal menarik dari cerita narasumber pada video dokumenter. Beliau menyebut bahwa penggunaan garam dapur yang terlalu banyak bisa menimbulkan rasa pahit, berbeda dengan garam krosok yang tidak demikian. Dari segi rasa, memang benar adanya. Garam dapur yang murni dan halus, jika digunakan berlebihan, bisa mengekstrak air terlalu cepat dari daging ikan dan menyebabkan rasa yang getir. Sedangkan garam krosok, meskipun kasar dan belum dimurnikan sempurna, memiliki keunggulan yang lain, seperti mengandung mineral alami, yaitu magnesium dan kalsium. Nah, hal ini yang akan membantu mikroorganisme baik tumbuh dengan lebih stabil. Sebuah penelitian oleh Priyanto dan Jayati tahun 2018 menunjukkan bahwa media karbohidrat seperti nasi memberikan hasil fermentasi terbaik. Mereka mengukur jumlah bakteri asam laktat dari berbagai jenis sumber karbohidrat. Hasilnya, nasi matang menghasilkan pertumbuhan BAL lebih tinggi, bahkan paling tinggi dari beras atau karak. Lalu, mengapa nasi? Karena nasi sudah matang dan mengembang. Struktur partinya terbuka, membuatnya lebih mudah diuraikan oleh mikroba. Nah, hal inilah yang mendukung fermentasi menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga pakasam menjadi lebih aman dan rasanya lebih stabil. Nah, berdasarkan data tersebut, saya merekomendasikan agar nasi yang matang digunakan sebagai media fermentasi utama, dipadukan dengan garam krosok yang bersih, dan semua proses dilakukan dengan prinsip sanitasi yang baik. Nah, bagi pelaku UMKM, hal ini bisa diajarkan melalui pelatihan yang sederhana, bahkan hanya dengan PH strip atau poster edukasi, kita bisa menjaga mutu pakasam dan melestarikan warisan budaya. Pakasam bukan sekedar makanan, ia adalah laboratorium tradisional yang menunjukkan betapa hebatnya leluhur kita
mengenal ilmu sebelum ilmu itu diberi nama. Kita sebagai generasi muda wajib untuk menjaga dengan pendekatan ilmiah demi generasi yang lebih sehat dan berbudaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.